Rumah itu berdiri di atas tanah seluas 120 meter persegi di ujung sebuah gang yang hanya cukup dilewati satu mobil. Cat putihnya adalah jenis murah yang harus dilapis ulang setiap 2 tahun agar tidak terlihat kusam karena kelembaban udara kota yang tinggi. Ferry mengenal setiap sudut rumah ini. Ia tahu bagian atap mana yang akan bocor jika hujan turun lebih dari 3 jam. Dan ia tahu cara menekan saklar lampu ruang tamu agar tidak mengeluarkan percikan api. Bagi Ferry, merawat rumah ini bukan sekedar kewajiban menumpang di aset mertua. Ini adalah bentuk pembuktian. Sebagai pria yang hanya lulusan SMK Teknik, ia sadar posisinya sering dipandang sebelah mata oleh keluarga besar Dina yang rata-rata bekerja sebagai ASN atau pegawai bank. Dengan menjaga rumah warisan ini tetap rapi, ia merasa sedang menjaga martabatnya sebagai kepala keluarga. Rutinitas yang mekanis. Setiap pagi, alarm di ponsel Ferry berbunyi pukul 5 pagi. Ia tidak langsung bangun. Ia biasanya menatap langit-langit kamar selama 5 menit, menghitung perkiraan pendapatan hari itu. Jika ada 3 pelanggan yang datang ke kios untuk servis laptop dengan kerusakan ringan, ia bisa membawa pulang Rp200.000 bersih. Di dapur, Dina sudah sibuk. Suara sutil yang beradu dengan wajan menjadi musik pagi mereka. Dina adalah wanita yang praktis. Ia jarang memasak makanan yang rumit. Biasanya hanya nasi goreng dengan sosis murah atau tumis kangkung dan telur dadar. "Fer, gas habis. Pakai uang kamu dulu ya. Uang belanjaku sudah mepet buat bayar iuran Dharma Wanita kemarin," ucap Dina sambil menyodorkan piring berisi nasi goreng yang masih mengepul. Ferry mengangguk sambil mengunyah. "Iya, nanti aku beli di depan sekalian berangkat. Oh iya, motor kamu suaranya sudah kasar, Din. Minggu depan biar aku bawa ke bengkel teman, biar ganti oli sama cek fan belt." "Gak usah, nanti saja kalau sudah ada uang lebih. Biaya servis motor sekarang mahal," jawab Dina pendek tanpa menatap mata Ferry. Ia lebih sibuk memeriksa notifikasi di ponselnya. Kesenjangan yang nyata. Ferry bekerja di sebuah kios berukuran 2x3 meter di pusat elektronik kota. Ruangannya gerah, penuh dengan tumpukan casing CPU tua dan aroma timah solder yang menyengat. Sepanjang hari, ia berkutat dengan skema motherboard dan debu. Pelanggannya kebanyakan adalah mahasiswa yang ingin servis murah atau orang-orang pasar yang ingin mengisi lagu ke kartu memori. Sebaliknya, Dina bekerja di kantor dinas yang sejuk dengan pendingin udara. Teman-teman kantornya adalah orang-orang yang gemar membicarakan diskon di pusat perbelanjaan atau cicilan mobil terbaru. Perbedaan lingkungan ini perlahan menciptakan jurang. Suatu malam saat Ferry sedang membersihkan sisa-sisa pasta prosesor di tangannya menggunakan bensin, Dina duduk di pinggir tempat tidur sambil menggeser layar ponselnya dengan cepat. "Fer, lihat deh, si Maya teman satu bagianku. Dia baru beli tas kulit asli dari pengrajin di Yogyakarta. Harganya 2 juta, kata Dina. Suaranya tidak tinggi tapi ada nada getir di sana. Ferry tidak menoleh. "Bagus, Din. Kalau dia mampu ya tidak apa-apa." "Masalahnya bukan dia mampu atau tidak, Fer. Masalahnya dia masuk kantornya barengan sama aku. Tapi suaminya kerja di bank, jadi manajer. Hidup mereka kayaknya gampang banget. Mau makan di luar gak perlu mikir. Mau beli baju gak perlu nunggu lebaran." Ferry meletakkan kain lapnya. Ia mendekati Dina. Bau bensin masih tercium dari tangannya. "Kita juga gak kekurangan kan, Din? Cicilan motor tinggal 6 bulan lagi. Setelah itu uangnya bisa kita tabung buat renovasi dapur yang mulai rayapan." Dina menarik napas panjang. Sebuah desahan yang terdengar seperti kelelahan mental yang akut. "Tabungan lagi, renovasi lagi. Kapan kita menikmatinya, Fer? Aku ini kerja, capek. Aku ingin sesekali merasa seperti wanita sukses. Bukan cuma istri teknisi yang tiap bulan pusing mikirin tagihan listrik." Kalimat itu menusuk, tapi Ferry memilih diam. Ia tahu berdebat dengan orang yang sedang merasa kurang tidak akan menghasilkan solusi. Ia hanya berharap dengan bekerja lebih keras, ia bisa meredam rasa lapar Dina akan pengakuan sosial. Bulan berikutnya, angin segar seolah berhembus. Dina mendapatkan promosi. Di instansinya, promosi berarti kenaikan tunjangan jabatan yang cukup signifikan. Ferry melihat ini sebagai titik balik. Ia berpikir, dengan uang yang lebih banyak, Dina akan lebih tenang dan berhenti membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Perayaan yang gagal. Ferry ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Ia tahu Dina sangat menyukai rendang daging sapi yang dimasak lama
hingga bumbunya meresap hitam. Biasanya, mereka hanya membeli rendang per potong di warung Padang pinggir jalan. Sore itu, Ferry menutup kiosnya pukul 14.00 WIB, mengabaikan satu pelanggan yang ingin memasang anti gores laptop. Ia pergi ke pasar induk. Ia memilih daging paha belakang yang tidak banyak lemak. Ia membeli santan kental asli, bukan instan. Ia menghabiskan waktu 4 jam di dapur, berkeringat di depan kompor, mengaduk santan agar tidak pecah. Pukul 19.00 WIB, meja makan sudah siap. Ada sebotol minuman soda dingin dan lilin aromaterapi murahan yang ia beli di minimarket untuk menambah suasana. Ferry mengenakan kemeja bersih, menunggu dengan perasaan berdebar. Dina pulang pukul 20.30 WIB. Langkah kakinya terdengar keras di lantai teras, menandakan ia memakai sepatu hak tinggi yang baru. Begitu masuk, ia tidak langsung menuju meja makan, melainkan sibuk menelepon seseorang. "Iya Pak Heru, laporan untuk rapat koordinasi besok sudah saya siapkan. Terima kasih sekali lagi atas bimbingannya hari ini." "Iya, restorannya enak sekali, saya suka steaknya. Selamat malam Pak." Dina menutup telepon dan melihat ke arah meja makan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa haru. Ia melihat Ferry yang berdiri dengan canggung di samping kursi. "Kamu masak?" tanya Dina. Ia meletakkan tas bermerek barunya, yang sepertinya baru dibeli dengan uang rapelan kenaikan jabatan, di atas kursi ruang tamu. "Iya, rendang kesukaan kamu. Aku masak dari siang, Din. Selamat ya buat jabatan barunya," kata Ferry tulus. Dina mendekat, mengintip ke dalam piring. "Fer, aku tadi sudah makan di luar sama tim kantor. Kami dijamu Pak Heru di restoran hotel. Aku kenyang banget. Dan sejujurnya, bau santan ini bikin kepalaku pusing. Aku baru saja pakai parfum mahal. Aku nggak mau baju kantorku bau asap dapur." Ferry terpaku. "Cuma sedikit, Din. Buat syarat saja. Aku sudah capek-capek cari daging yang bagus." "Itu masalah kamu, Fer. Kamu nggak tanya dulu sama aku. Kamu main masak-masak saja seolah-olah kita ini masih di zaman susah, yang kalau ada daging harus dirayakan besar-besaran. Sekarang levelku sudah beda. Aku butuh apresiasi yang lebih berkelas, bukan cuma disuguhi masakan berminyak begini." Dina berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan Ferry di tengah ruangan yang kini terasa sangat sempit. Rendang itu masih mengepulkan uap tipis, tapi bagi Ferry, aromanya tiba-tiba berubah menjadi hambar. Perubahan perilaku. Sejak malam kegagalan rendang itu, Dina berubah total. Ia mulai membeli kosmetik yang harganya tidak masuk akal bagi Ferry. Ia juga mulai sering pulang menggunakan taksi daring. "Kenapa nggak mau aku jemput lagi, Din? Sayang uangnya, sekali jalan bisa 50.000, tanya Ferry suatu pagi. "Aku sering ada rapat mendadak, Fer. Malu kalau teman-temanku lihat aku dijemput pakai motor bebek yang knalpotnya berasap begitu. Apalagi kalau hujan, make upku luntur. Kamu nggak paham sih, karena kamu nggak pernah berada di posisi aku," jawab Dina sambil memulas lipstik merah menyala di depan cermin. Ferry mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan hanya soal gaya hidup, tapi soal bagaimana Dina menatapnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang istri, melainkan tatapan seorang atasan kepada bawahan yang tidak kompeten. Ferry adalah pria teknis. Ia percaya pada data dan bukti fisik. Kecurigaannya tidak didasari oleh kecemburuan buta, melainkan oleh perubahan pola yang sistematis. Dina saling mengunci ponselnya dengan kata sandi yang terus berubah. Ia sering menerima pesan di jam 11 malam, dan ia selalu membawa koper kecil setiap kali ada alasan dinas luar kota yang frekuensinya menjadi sangat sering dalam sebulan terakhir. Pemasangan pelacak. Suatu malam, saat Dina sudah tertidur lelap karena kelelahan, Ferry mengambil koper binas milik istrinya. Ia membawanya ke ruang kerja kecilnya di pojok rumah. Dengan keahlian teknisnya, ia membongkar sedikit lapisan kain di bagian dasar koper. Ia memiliki sebuah modul GPS tracker kecil sisa dari proyek pemasangan pengaman motor pelanggan yang tidak diambil. Alat itu ukurannya tidak lebih besar dari 2 keping koin yang ditumpuk. Ia menyambungkannya dengan baterai sedangan tipis dan menyelipkannya ke dalam jahitan koper. "Maafkan aku, Din. Aku cuma butuh ketenangan pikiran," bisik Ferry dalam hati. Ia menjahit kembali lapisan itu dengan sangat rapi, sehingga tidak ada orang yang menyadarinya kecuali mereka membongkar koper itu dengan sengaja. Ferry kembali ke tempat tidur, tapi ia tidak bisa tidur. Ia menatap punggung Dina yang membelakanginya.
wanita itu terasa seperti orang asing yang hanya kebetulan berbagi ranjang dengannya. 3 hari setelah pemasangan pelacak itu, suasana di rumah warisan tersebut terasa sangat mencekam bagi Ferry. Meski Dina tampak biasa saja. Pagi itu, Dina sibuk memasukkan beberapa helai pakaian formal, alat rias, dan gaun malam ke dalam koper hitamnya. Koper yang di dalamnya tersimpan rahasia kecil milik Ferry. "Aku berangkat sekarang. Ada kunjungan lapangan ke dinas provinsi di kota sebelah. Mungkin 3 hari, bisa lebih kalau laporannya belum selesai," kata Dina sambil merapikan kerah kemeja kerjanya di depan cermin besar ruang tamu. Ferry berdiri di ambang pintu dapur, memegang gelas kopi yang sudah dingin. "Perlu aku antar ke pangkalan bus kantor, Din. Sekalian aku mau berangkat ke kios." Dina mendengus, sebuah reaksi yang kini menjadi makanan sehari-hari bagi Ferry. "Sudahlah Fer, jangan manja. Aku sudah pesan taksi daring, sebentar lagi sampai. Kamu urus aja kiosmu itu. Kemarin kamu bilang sepi kan? Fokus cari uang aja, jangan sibuk mengurusi jemputan." Taksi itu datang 5 menit kemudian. Ferry hanya berdiri di teras, melihat Dina menyeret kopernya tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Begitu mobil itu hilang di belokan gang, Ferry segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ia duduk di depan laptopnya, membuka aplikasi pemantau yang sudah ia siapkan. Pengejaran di atas aspal panas. Titik merah di layar menunjukkan pergerakan taksi Dina. Awalnya mobil itu bergerak ke arah gedung perkantoran tempat Dina bekerja. Ferry sempat merasa bersalah. Ia berpikir mungkin ia hanya terlalu curiga. Namun, titik itu tidak berhenti lama di kantor. Hanya sekitar 10 menit, lalu bergerak menuju area parkir sebuah mal mewah di pusat kota. Di sana, titik merah itu berhenti selama 20 menit. Ferry bisa membayangkan Dina turun dari taksi dan berpindah ke mobil lain. Benar saja, tak lama kemudian titik itu bergerak dengan kecepatan stabil keluar kota, menyusuri jalan tol lintas provinsi menuju arah barat. Ferry tidak membuang waktu. Ia menelpon temannya, pemilik bengkel di sebelah kiosnya, untuk meminjam mobil tua yang biasa digunakan untuk mengangkut barang. Ia beralasan ada urusan keluarga mendesak. Dengan mobil itu, Ferry mulai membuntuti koordinat GPS di ponselnya. Perjalanan itu memakan waktu 3 jam. Sepanjang jalan, pikiran Ferry berkecamuk. Ia memaju mobilnya dengan kecepatan 80 km per jam melewati truk-truk besar dan bus antar kota. Hatinya terasa panas setiap kali melihat titik merah itu berhenti sejenak di rest area dan kemudian bergerak lagi. Ia tahu, di dalam mobil yang membawa titik merah itu, Dina mungkin sedang tertawa atau bersandar di bahu pria lain. Realita di lobi Bintang 5. Sekitar pukul 5 sore, titik merah itu berhenti permanen di sebuah kawasan elit di kota tetangga. Ferry sampai di lokasi 1 jam kemudian karena terjebak macet. Lokasinya bukan kantor pemerintahan, melainkan sebuah hotel pencakar langit dengan fasad kaca yang berkilauan diterpa cahaya senja. Ferry memarkir mobil tuanya agak jauh dari lobi agar tidak mencolok di antara deretan mobil mewah. Ia duduk di balik kemudi, memerhatikan pintu masuk hotel yang megah. Satpam berseragam rapi menyambut setiap tamu dengan hormat. Pukul 7 malam, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Ferry mencondongkan tubuh, matanya menyipit. Pintu penumpang terbuka dan seorang pria bertubuh tegap dengan jas abu-abu keluar. Ia memberikan kunci kepada petugas valet. Kemudian ia memutari mobil dan membukakan pintu untuk seorang wanita. Itu Dina. Dina tampak sangat berbeda. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang memperlihatkan bahunya. Sesuatu yang tidak pernah ia pakai saat bersama Ferry. Rambutnya disanggul modern, dan ia membawa tas kecil yang tampak sangat mahal. Pria itu yang Ferry kenali dari foto di media sosial kantor Dina sebagai Heru, atasannya, tanpa ragu melingkarkan tangannya di pinggang Dina. Mereka berjalan masuk ke dalam hotel dengan langkah percaya diri, tampak seperti pasangan sukses yang sedang menikmati liburan. Ferry merasa dunianya runtuh, rasa mual menjalar di perutnya. Ia ingin turun dan berteriak, tapi kakinya terasa lumpuh. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana istrinya masuk ke lift menuju lantai atas bersama pria yang telah memberinya jabatan dan kemewahan yang tidak bisa Ferry berikan. Konfrontasi di pagi buta. Ferry tidak pulang. Ia menghabiskan malam di dalam mobil, di pinggir jalan yang gelap. Ia tidak tidur. Ia hanya menatap layar ponsel, memastikan titik merah itu tidak bergelak dari lantai 8 hotel. Pukul 6 pagi, dengan mata merah dan pakaian yang kusut, Ferry memaksakan diri masuk ke hotel.
Ia memanfaatkan keramaian tamu yang sedang sarapan di restoran bawah untuk menyelinap ke lift. Ia menekan tombol angka 8. Henning menyelimuti lorong lantai 8 yang beralaskan karpet tebal. Ferry berjalan perlahan, mencari kamar nomor 808 sesuai dengan posisi terakhir pelacaknya. Ketika ia berdiri di depan pintu jati yang kokoh itu, tangannya gemetar hebat. Ia menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya dan mengetuk pintu itu dengan keras. 1 kali, 2 kali, tidak ada jawaban. Pada ketukan ketiga, suara grendel pintu terbuka. Pintu terbuka sedikit, terhadang oleh rantai pengaman. Wajah Dina muncul dari balik celah. Matanya yang masih mengantuk seketika melebar karena terkejut. "Ferry, bagaimana bisa... Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Dina melengking, penuh kepanikan. Ferry tidak menjawab. Ia mendorong pintu itu dengan seluruh berat badannya. Rantai pengaman itu terlepas dari skrupnya dengan bunyi berderak keras. Ferry melangkah masuk ke dalam kamar yang luas dan harum aromaterapi. Di atas ranjang besar dengan spray putih yang acak-acakan, Heru sedang duduk hanya mengenakan celana panjang tanpa baju. Ia menatap Ferry dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa takut atau bersalah. "Dina, siapa orang ini? Kamu bilang suamimu cuma teknisi yang tidak tahu apa-apa." Suara Heru terdengar berat dan meremehkan. Dina segera berdiri di antara mereka, mencoba mendorong Ferry keluar. "Keluar, Fer. Kamu gila ya? Kamu mengunting aku sampai sini. Ini pelecehan. Kamu memalukan aku di depan bosku." Ferry menepis tangan Dina. Ia menatap Heru, lalu kembali ke istrinya. "Pelecehan? Kamu bicara soal pelecehan sementara kamu tidur dengan laki-laki lain di saat aku masih menjadi suamimu yang secara hukum dan agama masih sah?" Dina tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat jahat. "Sah? Hanya karena kertas itu? Lihat dirimu, Fer. Datang dengan baju kotor, bau keringat, pakai mobil rongsokan. Kamu pikir aku bisa bertahan hidup selamanya dengan laki-laki yang cuma bisa kasih makan rendang murahan? Heru bisa kasih aku masa depan. Ia bisa kasih aku jabatan. Kamu cuma beban buat karirku. Jadi ini harganya. Harga kesetiaanmu cuma sebatas jabatan dan hotel mewah." Suara Ferry mulai meninggi. Heru berdiri dari tempat tidur, berjalan mendekat dengan angkuh. Ia mengambil ponsel di meja samping tempat tidur dan menekan nomor keamanan hotel. "Tolong ke kamar 808. Ada orang asing tidak dikenal masuk tanpa izin dan melakukan tindakan kekerasan. Cepat." Heru menatap Ferry dengan senyum tipis. "Sebaiknya kamu pergi sebelum polisi datang. Kamu tidak punya apa-apa untuk melawan saya. Uang, koneksi, hukum, semua di pihak saya. Dina sudah memilih jalannya sendiri, dan jalan itu bukan bersamamu." 3 petugas keamanan hotel datang beberapa menit kemudian. Mereka memegang lengan Ferry dengan kasar. Dina hanya berdiri di sudut kamar, melipat tangan di dadanya, memerhatikan suaminya diseret keluar seolah-olah Ferry adalah sampah yang mengotori kamarnya. "Jangan pernah balik ke rumah itu lagi," teriak Dina sebelum pintu kamar tertutup rapat. Ferry diseret melewati lobi, di depan mata para tamu yang memandangnya dengan hina. Ia dilemparkan keluar dari pintu kaca besar itu. Hujan mulai turun, membasahi aspal yang panas, menciptakan uap yang menyasakan dada. Ferry mengemudikan mobil pinjamannya kembali ke kotanya dengan kecepatan tinggi di tengah badai yang mengamuk. Pandangannya kabur, bukan hanya karena hujan deras yang menghantam kaca depan, tetapi juga karena amarah yang membutakan. Kata-kata Dina, "beban buat karirku," dan "rendang murahan" terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyayat hati. Ia sampai di rumah warisan itu pukul 2 siang. Tanpa memedulikan pakaiannya yang basah kuyup, ia masuk dan mengambil koper-koper besar dari atas lemari. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Setiap sudut rumah ini sekarang terasa seperti penghinaan baginya. Ia memasukkan semua pakaiannya ke koper dengan kasar. Ia mengambil tas berisi peralatan servis laptopnya, multimeter, solder, dan beberapa suku cadang penting. Ia tidak menyentuh satu pun barang yang dibeli dengan uang Dina. Ia meninggalkan foto pernikahan mereka di atas meja makan, tepat di samping kunci rumah yang ia letakkan dengan bunyi denting yang final. Kontrakan di pinggiran. Ferry pindah ke sebuah rumah petak di pinggiran kota, dekat dengan area industri. Ruangannya hanya berukuran 3 kali 4 meter, dengan kamar mandi dalam yang sempit dan atap seng yang berisik saat hujan. Di sana, ia duduk di atas lantai semen yang dingin, menatap dinding yang mengelupas. Hatinya hancur, tapi anehnya ada rasa lega yang mulai muncul. Ia tidak perlu lagi merasa kurang. Ia tidak perlu lagi mencoba memenuhi standar hidup seseorang yang tidak pernah merasa cukup. Ia bersumpah dalam hati,
Mulai besok, ia akan bekerja 2 kali lebih keras. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan caranya sendiri tanpa harus menjual harga diri. Malam itu hujan tidak kunjung reda. Listrik di daerah kontrakannya sempat padam beberapa kali. Ferry duduk dalam kegelapan, hanya ditemani cahaya dari layar ponselnya yang menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal masuk. Ferry mengabaikannya. Panggilan kedua masuk. Panggilan ketiga. Akhirnya, ia mengangkatnya. Halo? Betul ini dengan Bapak Ferry, suami dari Ibu Dina? Suara seorang pria di seberang terdengar sangat serius dan formal. Saya Ferry, ada apa? Kami dari Satlantas Polres Kota Seberang, Pak, ingin menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan fatal di KM 112 Jalan Lintas Provinsi sekitar pukul 21.00 tadi. Sebuah mobil sedan hitam dengan nomor polisi B1234HR mengalami tabrakan beruntun dengan truk pengangkut besi setelah mencoba mendahului di tengah hujan deras. Jantung Ferry berdegup kencang. Ia mengenali plat nomor itu. Itu mobil Heru. Bagaimana kondisi penumpang di dalamnya? Tanya Ferry, suaranya terdengar datar hampir tanpa emosi. Kedua penumpang, satu pria dan satu wanita meninggal dunia di tempat kejadian karena benturan keras dan tertusuk material besi dari truk. Kami menemukan kartu identitas Ibu Dina di dalam tasnya. Saat ini jenazah sudah dievakuasi ke RSUD terdekat. Kami membutuhkan kehadiran pihak keluarga untuk proses identifikasi lebih lanjut dan administrasi jenazah. Ferry terdiam cukup lama. Polisi itu memanggil namanya beberapa kali di telepon. Ferry membayangkan kejadian itu. Kecepatan tinggi, tawa sombong di dalam kabin mobil mewah yang kedap suara, lalu tiba-tiba cahaya lampu truk yang menyilaukan, suara decit rem yang kalah oleh deru hujan, dan kemudian gelap. Sumpah yang ia ucapkan pagi tadi bahwa ia akan membalas perbuatan mereka terasa menjadi sangat konyol. Semesta telah mengambil alih tugas itu dengan cara yang paling brutal. Pak Ferry, Anda masih di sana? Ferry menarik nafas dalam-dalam. Iya, saya masih di sini. Kapan Bapak bisa sampai di rumah sakit? Ferry menatap dinding kontrakannya yang pengap. Ia teringat bagaimana Dina menatapnya di hotel pagi tadi. Ia teringat bagaimana Heru menyeru satpam mengusirnya. Maaf Pak, kata Ferry dengan nada suara yang sangat tenang. Saya rasa Bapak salah orang. Saya dan wanita itu sudah tidak memiliki hubungan apapun. Kami sudah berpisah tadi pagi. Silahkan hubungi orang tua atau keluarga besarnya saja. Saya yakin alamat di KTP-nya masih alamat rumah lama. Saya tidak ada urusan lagi dengan dia. Tapi Pak, secara hukum dia sudah mati bagi saya sejak pukul 6 pagi tadi. Selamat malam Pak. Ferry mematikan ponselnya. Ia mencabut kartu SIM-nya dan mematahkannya menjadi 2. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur lipat yang tipis. Di luar, suara hujan masih menderu, seolah sedang mencuci sisa-sisa dendam dan kepedihan dari dalam jiwanya. Besok pagi ia akan bangun, ia akan pergi ke kiosnya, ia akan memperbaiki laptop pelanggan, mengumpulkan rupiah demi rupiah, dan membangun hidup baru di atas reruntuhan masa lalunya. Baginya, kecelakaan di jalan tol itu hanyalah sebuah berita lalu lintas biasa yang tidak akan mengubah rencananya untuk menjadi bebas. Ferry memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa tidur tanpa harus memikirkan bagaimana cara membuat Dina bahagia. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana Ferry mematahkan kartu SIM-nya di sebuah kontrakan sempit. Kota masih sama, sibuk, panas, dan penuh dengan orang-orang yang mengejar status. Namun bagi Ferry, dunia telah melambat secara drastis. Tidak ada lagi debar jantung setiap kali mendengar notifikasi ponsel. Tidak ada lagi rasa rendah diri yang menghimpit dada setiap kali melihat iklan mobil mewah. Kemandirian dari reruntuhan. Ferry kini tidak lagi menyewa kios kecil di pusat elektronik. Dengan sisa tabungannya dan pinjaman modal kecil dari seorang rekan lama yang percaya pada keahliannya, ia menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran jalan utama. Di depannya terpasang papan nama sederhana namun rapi. Ferry Tech, spesialis perbaikan motherboard dan recovery data. Ia tidak lagi sekedar menjadi teknisi panggilan. Fokusnya pada kerusakan berat motherboard menjadikannya rujukan bagi teknisi-teknisi lain yang tidak sanggup menangani kerusakan mikro. Meja kerjanya sekarang jauh lebih profesional, dilengkapi dengan mikroskop digital dan stasiun solder inframerah. Setiap pagi, rutinitasnya tetap dimulai pukul 5 pagi. Bedanya, kini ia menyeduh kopinya sendiri di dapur kecil di belakang ruko.
Tidak ada aroma santan rendang yang diperdebatkan, tidak ada suara keluhan tentang cicilan atau tas bermerek. Hanya ada suara kipas angin dan bising kendaraan yang mulai memadati jalanan. Sisa-sisa masa lalu. Keluarga besar Dina sempat mencoba mencarinya berbulan-bulan lalu. Mereka ingin menuntut hak atas tabungan atau setidaknya meminta Ferry mengurus sisa utang kartu kredit Dina yang ternyata cukup menumpuk. Namun karena Ferry tidak pernah secara resmi mengurus perceraian di pengadilan sebelum kematian Dina, secara hukum statusnya memang rumit. Namun Ferry bersikap tegas. Saat pengacara keluarga Dina mendatanginya, Ferry hanya menyodorkan satu amplop berisi rekaman suara singkat saat konfrontasi di hotel yang sempat ia rekam secara diam-diam melalui ponselnya, dan salinan surat pernyataan bahwa ia telah keluar dari rumah warisan itu sebelum kecelakaan terjadi. "Saya meninggalkan rumah itu dengan tangan kosong," ujar Ferry saat itu dengan nada datar. "Apapun yang dia miliki atau apapun utang yang dia tinggalkan, itu urusan kalian dan ahli warisnya. Bagi saya, pernikahan itu sudah selesai di pintu hotel nomor 808. Setelah itu mereka tidak pernah datang lagi." Penerimaan yang dingin. Suatu sore, hujan turun dengan pola yang mengingatkannya pada malam kecelakaan itu. Ferry sedang duduk di depan rukonya, memerhatikan air yang mengalir di parit. Seorang pelanggan baru saja pulang setelah membayar 1 juta rupiah untuk perbaikan laptop yang berisi data skripsi penting. Uang itu bersih, hasil keringatnya sendiri. Ia teringat Dina. Sesekali bayangan wajah istrinya yang pucat di hotel itu muncul. Namun rasa sedihnya telah mengering. Yang tersisa hanyalah sebuah pelajaran pahit tentang batas harga diri. Ia tidak merasa menang atas kematian Dina, tapi ia juga tidak merasa bersalah karena telah melepaskannya. Ia menyadari satu hal, kemewahan yang dikejar Dina adalah fata morgana yang menghancurkan. Sementara itu, hidupnya yang sekarang meski sederhana dan seringkali sepi adalah sebuah kenyataan yang kokoh. Ia tidak perlu lagi memasak rendang untuk membuktikan cinta kepada orang yang hanya memuja materi. Ferry berdiri, menutup pintu gulung rukonya dan menguncinya rapat-rapat. Ia berjalan kaki menuju warung nasi rames di seberang jalan. Ia memesan sepiring nasi dengan telur dadar dan sayur nangka. Sederhana, murah, dan ia menikmatinya dengan tenang. Di bawah lampu jalan yang temaram, Ferry melanjutkan langkahnya. Ia bukan lagi pria yang terperangkap di dinding warisan orang lain. Ia adalah seorang pria yang berdiri di atas tanahnya sendiri, menatap masa depan yang mungkin tidak berkilau, namun setidaknya masa depan itu adalah miliknya sendiri.